Haleluya, apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya memang rindu betul lah di sini. Sebulan sekali mungkin saya mau buat musyawarah balik, saya masih 2 kali 1 bulan lah. Haleluya. Pada 2 minggu lepas saya berada di SIB Ulu Keritan dengan ibadah para Natal yang di sana. Jadi saya sangat diberkati dengan pelayanan mereka semua. Mereka tidak pernah kurang dalam hal yang berkat kan, dari segi sebetulnya dari segi keperluan. Wah, semua serba-serbi luar biasa. Saya diberkati dengan pelayanan ibu bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sana, kepimpinan sana yang luar biasa. Mereka diberkati dengan luar biasa di situ. Mereka ada sebuah gereja yang saya ingat 3 kali ganda besar, mungkin 4 kali ganda besar dari gereja kita. Baru juga siap. Sebelumnya mereka hanya ada sebuah gereja lebih kurang gereja kita. Tapi luar biasa Tuhan memberkati mereka. Dan mereka ada ruangan yang besar. Cuma di dalam media kepimpinan berdoa supaya dipenuhi dengan jemaat kan. Haleluya. Tapi satu gambaran yang kita lihat walaupun secara material, secara fisikal saja, tapi inilah yang Tuhan tunjuk kepada kita, berkat yang mengalir, amin. Tapi siapa di sini yang percaya bahwa berkat Tuhan mengalir bukan hanya dari segi material saja, betul? Amin. Yang pertama-tama sukacitaaan, kesejahteraan luar biasa. Kita percaya bahwa walaupun kita tidak memiliki seperti orang lain senang memiliki, tapi kita memiliki lebih daripada apa yang mereka miliki. Itu yang luar biasa, betul kan? Kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, yang menyediakan keperluan kita. Saya katakan keperluan kita. Betul bersama dengan saya keperluan. Kadang-kadang kita selalu minta apa yang merupakan kehendak kita kan? Jadi keperluan kita. Tapi keperluan kita mungkin level 8 katakanlah kan. Tapi Tuhan tidak pernah bagi kita cukup. Dia bagi kita lebih berlimpah-limpah. Amin. Tapi yang kita perlukan itu Tuhan penuhi. Basic itu sudah Tuhan penuhi. Yang lain itu adalah bonus supaya kita boleh jadi berkat pada orang lain juga. Minggu lepas saya membawa satu tema firman Tuhan ulang balik dalam beberapa kali, mungkin dalam beberapa tahun ini ataupun dalam beberapa tahun, 1 tahun ini mungkin saya sudah ulang, yaitu simple dengan tema itu kebenaran. Tapi saudara, kebenaran yang kita miliki inilah yang membezakan kita. Malah jawaban dalam semua persoalan dalam hidup kita dalam dunia sekarang ini. Saya katakan sana di politik sama juga kan, sama. semua aspek ekonomi dari segi fisikal, keperluan fisiologi, malah kita kesehatan. Kebenaran itu adalah yang paling fundamental sekarang. Amin. Tapi saya bawa semacam Tuhan untuk sebelum kita bawa dalam tema saya yang sangat bawa pada pagi hari, saya mau sebagai kepala macam sebagai hamba Tuhan, kita anak Tuhan sebenarnya. Sebagai melayani mimbar, sebagai yang mengembala dan pastoring sebagai penutuan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk sentiasa menghargai, sentiasa sadar dan menghargai apa yang kita miliki dengan Tuhan. Amin. Hargai apa yang kita miliki, karena kadang-kadang kita ada appreciate kan, kita tidak kita ambil ataupun take for granted apa yang kita miliki sebagai orang Kristen. Yang kita miliki sebenarnya luar biasa ini. Amin. Orang-orang Israel mereka belajar dalam satu situasi yang agak berat sedikit untuk menghargai apa yang mereka miliki. Saudara, kita memiliki Yesus, kita memiliki kebenaran, kita memiliki kasih karunia. Memiliki Yesus, kita memiliki kasih karunia dan kebenaran ini dalam hidup kita. Kasih karunia maksudnya kita ada kemurahan, kita dapat apa yang kita tidak layak dapat, walaupun kita tidak layak kita memperolehinya. Kemudian kita dapat kebenaran, dan kebenaran ini memberi kita kuasa, hidup berkuasa. Amin. Orang-orang Israel mereka percaya pada Bapa yang mereka panggil Allah. Kan? Sebenarnya kita panggil Bapa Allah kita sekarang ini bukan lagi bilang Tuhan. Kan? Kita tidak panggil lagi Allah. Kita tidak panggil lagi dalam nama khas bagi Tuhan itu. Kan dalam bahasa Ibrani Yehovah, Yahweh, kan? Jehovah. Tapi kita panggil dia simple dalam perkataan ini, yaitu Bapa. Malah Abah, Daddy, Daddy, apa? Kalau kita dalam bahasa dusun ini, apa? Bapa. Mereka memiliki, ketika mereka bersama dengan Tuhan, mereka cenderung mereka tidak sempurna.
Kadang-kadang sama kita juga tidak sempurna, mereka melakukan dosa dan sebagainya. Tapi mereka sentiasa dilihat benar oleh Bapa. Lalu mereka tidak sempurna melakukan dosa dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika mereka berdosa, mereka ada domba korban, mereka ada sistem korban, misalkan sistem, mereka ada upacara korban, korban bakaran, korban penghapus dosa. Dan selagi mereka menyembah Tuhan, Bapa di surga, dan melaksanakan konsep korban ini, mereka sentiasa diberkati, mereka sentiasa dilindungi, kan? Nah, tapi saya memberitahu kita, apa yang mereka miliki dengan kita miliki itu lebih luar biasa. Mereka memiliki korban itu hanyalah gambaran saja, apa yang akan berlaku setelahnya. Dan kita memiliki apa yang sudah berlaku, yang merupakan yang substance betul-betul, bukan hanya satu ilustrasi saja, yaitu Yesus Kristus mati kayu salib. Kita memiliki itu. Kalau kita lihat bahwa orang-orang Israel mereka ada tutup perdamaian, kan? Tutup perdamaian, masih ingat lagi bersama dengan saya, tutup perdamaian itu Ark of Covenant, itu tempat di mana mesbah 10 hukum itu, tongkat Harun dan juga roti mana itu disimpan. Dan di dalam Ark of Covenant, di dalam kotak itu ditutup dengan satu nama, yaitu dipanggil tutup perdamaian ataupun the mercy seat, kan? Nah, saya mau lihat ini istilah tutup perdamaian. Dan setiap kali waktu the day of atonement ataupun masa korban itu, imam akan masuk ke dalam ruang maha kudus dan memercikan darah di atas tutup perdamaian tersebut. Dan istilahnya adalah tutup perdamaian. Dia ditutup dosa 10 hukum, tongkat Musa dan juga roti mana itu menggambarkan pelanggaran dosa manusia. 3 aspek utama ini. Oke, itu ditutup dengan tutup perdamaian, sehingga Bapa di surga tidak melihat dosa orang-orang Israel karena ditutup dengan tutup perdamaian. Nah, kita tahu tutup perdamaian itu ilustrasi ataupun satu gambaran tentang Yesus Kristus yang merupakan bukan tutup perdamaian bagi kita. Karena ditutup, dosa itu masih ada di bawah, tapi ditutup. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa. Masih ingat apa yang Yohanes katakan kepada Yesus ketika Yesus datang ke Gua Yordan? Dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menutup, tidak, yang menghapuskan dosa manusia. Dia hanya bukan menutup, tapi menghapuskan. Tidak ada yang di bawah untuk ditutup, karena memang tidak ada. Sejauh dimana, tidak bermaksud kita tidak berbuat dosa. Sampai sekarang kita tidak sempurna. Dan Tuhan hakimi dosa itu, oke? Itu mendefinisikan dosa itu bukan hanya dalam segi perbuatan, tapi dari segi hati, dari segi pikiran. Tetapi sejauh dalam pandangan mata Bapa di surga, oleh karena darah Yesus yang bukan menutup tapi menghapus dosa kita tidak berdosa. Kita dilihat benar. Ini sangat penting. Ini yang kita miliki. Orang Israel ketika mereka menyembah Bapa di surga, Bapa yang Tuhan yang betul ini, yang benar, dan mengenakan sistem korban ini, mereka diberkati dengan luar biasa. Tapi begitu mereka meninggal ataupun menukar Tuhan mereka, ketika mereka mulai menyembah Tuhan lain, menyembah Baal dan sebagainya, dan tidak lagi melaksanakan korban ini, tidak melaksanakan korban ini, tapi mereka mengorbankan benda lain. Mereka mulai mengorbankan daripada anaknya kepada anak mereka, mengorbankan anak bayi kecil dan sebagainya. Saya tidak tahu di YouTube itu betul atau tidak, tapi dia klaim bahwa sampai sekarang masih ada sistem penyembahan Baal ini yang mengorbankan anak-anak kecil, baby dan sebagainya. Bila mereka menukar Tuhan mereka, begitu mereka kehilangan segala sesuatu. Mereka dibuang, mereka mengalami sandera, ditawan selama 70 tahun berada di rantau. Dalam konteks ini di Babil atau di Babylon. 70 tahun. Dan saya beritahu kalau kita baca kitab selepas 70 tahun itu, selepas tempo itu, mereka sedar melalui nubuatan Yeremia, mereka kembali ke Yerusalem, mereka tidak lagi tinggalkan sistem ini. 70 tahun mereka di pembuangan. Mereka tidak tinggalkan lagi korban ini, karena mereka tahu, mereka tidak tinggalkan Bapa di surga, karena mereka tahu inilah yang menyebabkan mereka tidak mengalami yang sepatutnya. Ada sesuatu yang saya mau bilang membaca Alkitab kan, tidak ada satupun yang tidak signifikan kan, 70 tahun kan.
Selepas Yesus mati di kayu salib, bangkit, lebih tepat saya lahir, dan AD 70 apa yang berlaku? Boleh bersama dengan saya, AD 70 kan berlaku, yaitu bait Allah yang ada di Yerusalem diruntuhkan dan tidak pernah dibina sampai sekarang, betul kan? Ada ikut sejarah juga, belajar sejarah sedikit juga, tidak apa kita belajar. AD 70 kan? Waktu di 70 tahun mereka meninggal, dibuang ke Babel, mereka kembali, mereka mula mengadakan ini korban ini di Yerusalem, bina semula bait Allah. Karena itulah yang menyelamatkan mereka. Tapi kita memiliki bukan gambaran, tapi kita memiliki Yesus. Dan bait Allah yang Yesus masuk untuk mempersembahkan korban darahnya itu bukan di Yerusalem, tapi di Yerusalem di surga. So, mengapa AD 70? Signifikannya 70. Sehingga belum pernah orang yang menyatakan ini. Saya lihat ini, saya percaya Tuhan sedang menyampaikan message untuk kita. Tuhan musnahkan bait Allah. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya mau bantu orang Israel. Saya percaya orang Israel, kita tidak masalah karena kita tidak ada sistem sebelum ini kan. Supaya mereka tidak mempersembahkan korban lagi di bait Allah. Tapi mereka menerima domba korban yang satu kali untuk selama-lamanya menyucikan, menguduskan mereka. Amin. So, mengapa jikalau bait Allah dibina semula, itu bukan untuk Kristus. Jikalau dibina dalam membuat dalam Alkitab, dia akan dibina. Dalam Wahyu dia katakan dia akan dibina, tapi bukan untuk Kristus, tapi untuk anti Kristus. Karena kita memiliki yang sudah established di surga. Kalau ada di bumi lagi itu bukan untuk Kristus lagi. Men. Jadi itu kita akan satu bonus pada hari ini. Jadi sebuah ajak saudara untuk kita menghargai. Kita anak-anak kita ada appreciate kan. Kita memiliki bukan yang menutup, tapi menghapuskan dosa kita semua. Pada hari ini saya membawa kita untuk belajar dengan firman Tuhan. Tema yang saya bawa yang lebih mengenal Yesus. Kan? Saya tidak beritahu si Daniel yang saya bilang ini banyak kali sudah berlaku saya kadang-kadang saya bilang Tuhan. Ini kasih confirm firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada itu mengenali Tuhan, mau mengenali. Yang pertama tadi itu mau mengenali Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya yang kita perlu buat. Paulus mengajar untuk kita lebih mengenal Tuhan. Nah, saya mau beritahu kita bahwa kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran Allah. Boleh bersama dengan saya. Saya sudah sampaikan di penyelebar. Kalau kita mau lihat, kita ada rekaman video. Boleh kita tengok balik itu di video yang sudah saya upload. Tapi saya percaya Tuhan sedang menekankan kepada kita tentang ini. Karena this is the fundamental, orang bilang dasar ataupun kita punya beam, kita punya dasar yang paling pokok. Oke, untuk kita berdiri. Oke, dalam Yeremia pasal 23 ayat 5-6 dikatakan begini, sesungguhnya Yeremia 23 5 dan 6 dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya adalah ayat 6 dikatakan begini, in his days Judah shall be safe, and Israel shall dwell safely, and this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang Sunda ialah Allah kebenaran. Oke, jadi keadilan dan kebenaran itu adalah terjemahan asal, yaitu bisa tentang kebenaran. Jadi Allah kebenaran. Jadi kebenaran yang kita miliki bukanlah kebenaran oleh karena kebenaran ataupun apa yang saya execute atau saya lakukan dan saya buat dalam hidup saya. Kebenaran yang saya miliki adalah kebenaran Allah. Oke, haleluya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Inggris katakan begini, dibenarkan oleh Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Itu cukup baik dengan terjemahan. Karena dalam bahasa Inggris,
who had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Dia bilang, kita boleh menjadi kebenaran Allah. Kita boleh memiliki, kita boleh atribut, kita punya karakter, kita punya identity yang lebih tepat itu adalah jati diri kita adalah kebenaran Allah. Dia katakan sini, that we might be made the righteousness of God in Him. Kalau selalu dibenarkan oleh Allah sudah cukup baik. Oh, dibenarkan. Oke, dibenarkan. Oke, bagus, sudah cukup bagus. Tapi bukan hanya dibenarkan, tapi kebenaran yang kau miliki adalah standar Tuhan. Amin. We have this righteousness, this particular righteousness, kebenaran yang luar biasa. Amin. Nah, saya mau beritahu kita, bila bicara tentang kebenaran yang Allah anugerah pada kita, bukan perbuatan kita, kita perlu percaya menerimanya sebagai iman. Nah, saya mau beritahu kita bahwa dalam perjanjian baru tidak ada cara lain. Oke. Tuhan mempunyai satu cara saja, yaitu cara Dia ialah berdasarkan iman. Amin. Ini yang luar biasa. Cara Tuhan untuk cara hidup kita dan kekristenan ini harus berbeza dengan, saya katakan, majority agama ataupun amalan agama di dunia ini yang religious, yang bersifat keagamaan. Oke. Saya tidak tahu ada terjemahan lain tentang keagamaan kalau dalam kamus-kamus yang saya paham, tapi setahu saya keagamaan maksudnya ialah ibadah kita. Bahkan ibadah sebenarnya juga merujuk kepada sebenarnya merujuk juga kepada upacara keagamaan, yaitu perlakuan kita, tindak tanduk kita. Contoh, sebagai contoh yang umum saja. Kau berbuat sebaiknya baik yang mungkin, berbanyak baik yang kau buat supaya kau dibalas baik. Ataupun kau menderma sebanyak yang terbaik, kau menderma, tunjukkan kebaikan kamu supaya doa kamu lebih didengar Tuhan. Rajin ke gereja supaya Tuhan mau ampuni dosa kamu. Dan yang antara yang paling lebih bersifat mendasar tentang hal pengampunan dan sebagainya. Nah, saya beritahu kita bahwa cara Tuhan hanya satu saja di perjanjian baru. Jika kita ada pikiran atau ada ide seperti ini sebagai orang Kristen, kita sebenarnya melakukan satu perkara yang paling antitesis, bertentangan dengan perjanjian baru. Perjanjian baru hanya melalui ini, yaitu karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Tidak pernah merujuk kepada kita. Tidak pernah merujuk kepada standar yang saya buat. Tapi kan tadi Allah cakap mau mengenal Yesus. Nanti kita akan sampai itu. Karena bila mau mengenal Yesus macam usaha kita lah, kita mau duduk belajar, lebih kenal Tuhan dan sebagainya. Malah Petrus sendiri mengatakan bahwa kasih karunia itu menjadi berlimpah kepada kita akan pengenalan kita akan Kristus. Betul kan? Nanti kita akan sampai di situ. Kalau mau jawab juga, saya bagi satu saja dia punya alasan. Kenapa kita duduk dan belajar dan mau mengenal Tuhan? Karena diseumpamakan, kan makan firman Tuhan. Kita makan di dunia ini bukan sekali kan, kurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali sehari, yang diet 1 kali sehari. Janganlah nanti gastrik. Mau diet kan mau gastrik. Nah, jadi kita makan pun ada adanya time. Begitu juga dengan makan firman Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan itu makan. Kita kerinduan. Malah saya beritahu kita, bila kita tahu yang paling asas ini, kita tidak sadar yang kita sedang makan dan terus makan dan cari makan. Yang luar biasa. Mari kita lihat ini. Dalam Yeremia, dalam Yesaya pula, kalau kita lihat dalam pasal yang ke-54, kalau dalam Yeremia katakan, the Lord is our righteousness. Allah adalah kebenaran kita. Kebenaranku. Kan ada lagu Allah kebenaranku. Kan ada lagu itu kan. Kalau dalam Yesaya 54 ayat 14, pasal 54 adalah kesinambungan atau sambungan daripada Yesaya 53. Yesaya 53 yang kita lihat bagaimana Kristus mengalami segala penderitaan untuk Anda dan saya. Dia mati untuk Anda dan saya. Dia luka-luka karena Anda dan saya. Oleh bilur-bilurnya supaya kita sembuh.
Dia katakan orang sangka dia dikutuk, dia mengalami itu oleh karena dia tertikam karena sesuatu, tapi dia tertikam karena menembus kita. Oleh karena pelanggaran kita. Amin. Oleh karena itu di dalam Yesaya 54 ayat 14 dia katakan begini. Yesaya 54 ayat 14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Nah, ini sangat direct punya translation. Dia katakan engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Dia bilang dalam bahasa Inggris, in righteousness shall thou be established. You will be established on, di atas kebenaran. Oke, dia katakan di sini, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tak usah takut lagi, takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan. Di kekejutan misalnya, saya percaya muncul kepada macam yang panic strike. Oh, bapak setuju kan? Jam pengobot, kan? Tidak tahu apa yang mau buat, panic. Jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Dia katakan sini, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Jadi kebenaran ini adalah Allah kita, dan kita ditegakkan di atas kebenaran ini. Maksudnya kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ialah berdasarkan dasar yang kokoh ini, di atas kebenaran. Teman-teman kamu lihat kan sini, kanan saya kurang benar, kan? Di jari pun ada putus-putus lagi. Betul tidak, siapa yang bersih itu tidak mau dilihat, kan? Kadang-kadang banyak kekurangan, tapi kita lupa bahwa platform ataupun dasar yang kita sedang berdiri itu adalah kebenaran. Amin. Dan apa yang di-establish, kita didirikan, maksudnya diletakkan di atas kebenaran itu. Firman Tuhan mengatakan kita jauh dari pemerasan, kita jauh daripada segala ancaman dunia ini. Amin. Oh, haleluya, luar biasa. Mungkin orang tanya, kenapa? Coba kita kasih tentang kebenaran, kan? Kalau saya mau cap tentang kebenaran satu saja. Dalam Yohanes, dalam Roma pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan oleh karena satu orang ini, satu orang berdosa, semua berdosa. Tapi lebih lagi, dalam bahasa Inggris much more, mereka yang menerima kelimpahan, the abundance, kasih karunia, the abundance of grace, dan anugerah, the gift of righteousness, dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa. Amin. Jadi kebenaran ini kita akan terima. Bagaimana kita terima? Kita percaya akan apa yang Yesus telah lakukan kepada kita dan saya. Amin. Yesus tidak berdosa dan menjadi dosa supaya Anda dan saya menjadi benar. Bukan hanya dijadikan benar oleh Allah, tapi kita memiliki kebenaran Allah. Dan kita berdiri di atas kebenaran tersebut. Dan kebenaran yang kita miliki ini, yang established di dalam diri kita ini adalah kebenaran Allah sendiri. Amin. Luar biasa. Di dalam Matius pasal 6 ayat 23, saya perlu sebut ini karena sekarang saya mau kita mengajak jemaat untuk meletakkan priority dalam kehidupan Anda dan saya. Oke, banyak priority kan dalam kehidupan Anda dan saya. Seorang yang bekerja dengan majikan, kita ada priority pekerjaan kita. Dalam hidup sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak dan sebagainya, seorang pelajar, kita ada priority kita. Tapi ini adalah priority yang paling utama kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Malah jika yang lain semua itu belum established, saya katakan established, maksudnya belum nampak kesemar-samar dan macam mana saya mau selesaikan isu ini. Bagaimana, apakah ide yang perlu saya buat dan sebagainya, apakah tindakan yang harus saya ketengahkan dan sebagainya. Masih lagi dalam keadaan samar-samar, pastikan yang ini dahulu. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ini semua terjemahan yang saya baca adalah terjemahan King James Version. Okay? Malah ini yang paling dekat dengan terjemahan Baru Indonesia TV. Okay? Terjemahan Baru Indonesia. Carilah dahulu kerajaan Allah. Walaupun ilustrasi yang dia bagi sebelum itu adalah bicara tentang makan, minum, pakai, tapi itu adalah basic needs. Masalahnya dalam zaman sekarang kita ini bukan lagi basic needs. Banyak needs, banyak keperluan. Salah satu yang menjadi seperti fundamental, mendasar ataupun saya katakan yang perlu dan sebagainya, handphone. Kalau orang tidak handphone, rimas. Malah anak-anak kecil, mereka sudah mulai demand. Bukan yang kecil, bukan karena mereka kecil mereka demand, bukan.
bukan karena budaya, tapi kerajaan sendiri memberikan ataupun situasi dunia memberikan keadaan ini, keperluan ini perlu ada. Saya beritahu sama istri, kami bicara dengan anak, dengan istri saya, dengan istri, kami tidak akan beli anak handphone sebelum mereka habis tahun 5, ataupun korongnya 3 tahun 5, sebelum habis tahun 5 lah. Tapi seawal darjah tahun tahun 4, tahun 3 sudah ada handphone. Kasihan bagi anak, WhatsApp kan, cakap sama itu anak, tidak buat kerja ini, buka surat begini, terus menjawab itu WhatsApp. Ini pengalaman di sekolah, di grup belajar. Minta maaf cikgu, saya masih di kebun lagi, nanti saya kasih tahu anak saya di rumah. Jadi lambat. Jadi Pak, bila kau balik, wah Allah, maka ini yang separuh online yang mau atas kalian itu yang selamat pagi, karena para Tuhan itu lebih bagus lah daripada yang tapi sekarang besok baru selamat pagi, bilang besok pagi punya pagi. Besok kemarin yang itu, iyalah sehari kemarin baru dia selamat pagi dengan kita hari ini punya pagi. Jadi mungkin di bawah Pak pikir mesti beli anak handphone. Jadi ini kan menjadi seperti keperluan sudah. Oke, banyak lagi contoh yang lain. Tapi yang saya katakan sini adalah teman-teman mengatakan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ada yang sebut, ada amin kan? Yang tidak handphone itu cakap. Oh, semua ada handphone sudah. Semua ada handphone sudah. Kalau sudah minggu itu amin. Sudah kalau semua belum ada handphone kan. Yang penting carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Jika lo berpikir begitu seperti simpel begitu, itu sebenarnya betul. Itulah cara pikiran betul. Saya katakan saya sedang meletakkan priority kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini kan, we have faith. Kita ada iman. Kita ada iman untuk ini, iman untuk itu, iman itu dan itu dan sebagainya. Kadang-kadang satu masa kita punya iman itu saja itu. Contohnya mau lulus kerjaan, contohnya mau dapat pekerjaan, ataupun mau itu kerja khusus siap, ataupun ya macam-macam lah ada iman, sembuh, ini penyakit ini sembuh iman. Kamu tahu kan? Tuhan satu hari kalau Tuhan tegur dengan saya, dia katakan dia ini kau ini meletakkan iman kau macam bertaburan lah. Tuhan bilang kalau tak iman kau satu saja, that you are righteous. Percaya kau orang benar. Kamu di-establish, didirikan di atas kebenaran. Kau memiliki kebenaran Allah. Jadi yang lain itu akan ditambahkan bagimu. Saudara, ini yang saya percaya saya perlu sampaikan. Sehingga di pengembalaan ini begini, yaitu mengingatkan kita kan untuk kamu sudah tahu kebenaran ini, tapi pewahyuan itu terbuka sekarang dalam hati kamu untuk melihat priority keutamaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amen. Haleluya. Mari kita masuk dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Kita jawab saya. Ini yang saat ini. Karena saya akan menyampaikan sini ialah dalam bentuk expository. Saya akan kita baca perikop dan kita satu demi satu. Karena sebelumnya saya ambil gini-gini kan firman Tuhan. Jadi pada hari ini sedikit perubahan dari segi teknik. Jadi kita belajar lah. Oke, mari kita lihat dalam Filipi pasal 3. Nah, saya mau baca ayat 9 dahulu, maksud kita balik ke ayat 1. Boleh bersama dengan saya. Ayat 9 dia katakan begini, Filipi pasal 3. Kalau dalam Filipi apa yang kamu paling ingat sekali? Filipi 4 ayat. Kamu tidak tahu kan? Oh, ini sekolah minggu teringat. I can do all things. Kan? Betul kan? Betul kan? Saya boleh melakukan segala perkara. Boleh. Melalui Tuhan yang memberi kekuatan kepada aku kan? Betul ya? Ya, sadar ingat lagi. Oke, ayat 9. Dan berada, ini sinambungan. Jadi kita lihat kemudian. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku. Itu bersama dengan saya. Bukan dengan kebenaranku karena mentaati hukum Taurat. Kita beri siap. Maksudnya bukan kebenaranku karena mentaati hukum Taurat. Karena pada hukum Taurat sini firman Tuhan dalam tema kebenaran yang saya sampaikan di VOG 2 pada minggu lepas, saya katakan bahwa Tuhan telah memberikan pada kita kebenaran dalam Roma 1:3. Dia katakan dia memberikan kebenaran kepada kita tanpa hukum Taurat. Kebenaran dinyatakan tanpa hukum Taurat. Maksudnya Tuhan buka jalan kepada kita
atau memberikan kita jalan keluar dari masalah isu kita untuk menjadi benar melalui hukum Taurat kepada tanpa hukum Taurat. Oke, pertanyaannya, apa maksud tanpa mentaati hukum Taurat ini? Maksudnya begini, hukum Taurat diberikan kepada orang-orang Israel ya apabila mereka dapat melakukannya, bukan hanya melakukannya tapi perfectly, sempurna. Oke, melakukannya mereka disediakan benar dan diberkati. Kebenaran itu dinyatakan dalam manifestasi berkat yang mengalir. Oke, dimanapun mereka berada diberkati, di kota, di desa, dimanapun mereka berada diberkati. Keluar masuk mereka diberkati. Keluar berkat, masuk berkat dari rumah. Karena mereka mentaati, melakukannya baik-baik firman Tuhan. Tapi kita semua tahu bahwa semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa. Maksudnya apa? Melanggar hukum Taurat. Walaupun ada dalam satu sesi, satu situasi, ada seorang kaya orang Israel, muda lagi, berjumpa dengan Yesus, klaim yang dia dapat melakukan tuntutan hukum Taurat itu dengan baik. Dia datang kepada Yesus, dia katakan, guru, dia katakan, dia macam Yesus, guru, apa yang harus saya buat supaya saya dapat masuk dalam kerjaan surga? Namun apa gitu perkataan yang dia gunakan? Apa yang harus saya buat? Saya buat. Kan kalau sekarang ini ada orang datang kepada kita, dia katakan, kawan, apa yang harus saya buat supaya saya selamat masuk surga? Mesti kan kita beritahu percaya pada Yesus, betul tidak? Tapi kenapa Yesus tidak beritahu pada pemuda ini katakan percaya pada saya? Karena pertanyaan sendiri sangat signifikan. Dia katakan apa yang harus saya buat? Kalau apa yang harus dia buat, memang ada cara dia, yaitu lakukan hukum Taurat. Yesus katakan lakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Pemuda ini katakan bahwa saya sudah melakukan itu dengan baik, sempurna. Dari kecil saya sudah buat itu. Nah, Tuhan tidak pertikaikan itu. Tapi Tuhan pertikaikan sebenarnya, dan mungkin perbuatan nampak itu iya. Tapi Tuhan mempertikaikan sesuatu yang lebih bersifat basic ataupun paling asas dalam kehidupan dia. Dan dia pada satu situasi dia katakan, jualah harta milikmu, dia kenal dia kaya, dan ikutilah aku. Ikutilah aku. Maksudnya aku sini adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Berbeda dengan saya. Pemuda ini pun sangat sedih, dia katakan karena begitu banyak hartanya, dia pun pergi meninggalkan Yesus tanpa memberi sesen pun kepada Yesus, atau tidak jual hartanya. Situlah ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Dia katakan bahwa mudah lagi saya beruntak ke impossibilities, masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerjaan surga. Kan? Jadi banyak tafsiran mengatakan bahwa lubang jarum itu sebenarnya satu gerbang, misalnya pintu unta, mungkin lah begitu kan, lubang jarum, pintu lubang jarum dan sebagainya. Tapi apapun itu adalah Tuhan memberikan satu situasi yang impossible, yang sukar. Orang kaya sendiri maksudnya adalah bila kaya, pikir dia adalah harta. Apabila dia gagal menjual ataupun melihat mana yang lebih priority atau lebih utama dalam kehidupan dia, berbanding dengan mengikuti Yesus, yaitu ikut Tuhan, maksudnya dia berdosa. Dia tidak dapat melakukan hukum Taurat. Dia cakap dia dapat melakukan, tapi dia tidak. Karena hukum yang pertama dalam 10 hukum Taurat adalah jangan ada Allah lain. Dalam konteks ini, pemuda ini sebenarnya ada Allah yang lebih besar daripada Tuhan sendiri, yaitu harta dia. Saya pernah mengalami satu situasi yang betul-betul membuat saya membuat pilihan. Saya ingat saya bersama dengan penonton itu di Miri. Macam kita doa kan? Jadi ada check and balance. saya punya kesaksian. Apa yang paling berharga sekali dalam diri kamu? Dia bilang hantar di depan mimbar. Waktu itu saya sedang pegang saya punya kamera Nex 3 itu Nex 3 pun kira mahal sudah itu. Sekarang ada Nex fotografer sedangkan yang Sony itu. Saya ingat saya beli itu mau taka 3.000, dan itu dia punya lens saja mau 3.999 taka 4.000. Sanggup betul beli semua benda-benda seperti itu. Jadi saya bilang ini paling berharga, jadi saya pilih letak di depan. Apa yang paling berharga letak di depan kita. Dia tidak cakap dia mau ambil dan sebagainya. Jadi kita letak depan apa paling berharga.
Saya pikir mungkin dia satu ilustrasi, ini pengkhotbah, ilustrasi untuk menggambarkan apa yang paling berharga dalam kehidupan kamu lah. Itu letak-letak. Kemudian dia katakan begini, kalau kamu sayang Tuhan melebihi orang punya anugerah harta, bagi sama gereja. Ada yang antar handphone, ada yang antar kunci kereta di depan, banyak. Dia bilang, kalau betul-betul kamu sayang Tuhan lebih daripada harta milik yang kamu orang miliki, dia bilang, sekarang saya cabar kamu. Apa yang kamu letak depan itu serah pada gereja. Tapi dia bilang, kalau kamu tidak sanggup, yang ternyata kamu lihat itu lebih penting daripada Tuhan, pergi ambil. Saya pergi ambil, Pak. Tapi saya melihat sesuatu lah, saya melihat sesuatu bahwa betul dalam keadaan banyak keadaan sebenarnya anak-anak priority kita gagal dalam situasi. Ini satu yang paling canggih. Jessica diwujudkan suatu keadaan yang genting untuk kamu membuat keputusan, menguji kejujuran keikhlasan hati kamu. Apa yang saya simpulkan ialah semua manusia berdosa. Kalau mau tanya apa yang harus saya buat supaya saya masuk namanya surga, totally gagal. Betul kan? Sekarang Paulus katakan dalam Filipi, dia katakan sini, berada dalam dia bukan dengan kebenaran saya, karena saya serahkan saya punya kamera. Next, Sony Next 3 itu. Begitu saja saya, itu Torah. Bukan karena saya timbang bahwa saya lebih mengasihi Tuhan daripada, tidak pada itu saya punya kamera. Kasihlah gereja, saya mau ke Tuhan. Bukan karena begitu. Katakan dia kata sini, bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi dia telah melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Simply because I believe. Saya percaya pada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Bagi dengan kita, bukan walaupun kita tidak layak, berdasarkan kepercayaan. Simply because of believing. Jadi karena kita percaya. Jadi kamu orang bilang, jadi kalau Tuhan tidak rela menerima dan sebagainya, bukan. Nanti dulu. Di sana Mama kita akan lihat ini Filipi dari pasal 1. Mari kita lihat pasal 3 ayat 1. Saya dorong jemaat Tuhan untuk mentelaah ataupun mempelajari baca Filipi ya. Baca dari pasal 1 sampai habis kan. Jadi ini sebagian kita baca di pada hari ini. Oke, tajuk dia saja ialah kebenaran yang sejati. Nampak kan? Yang kebenaran yang sejati. Dan lagi, akhirnya saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Ayat 1 kan. Menulis hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyilat-penyilat yang palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Pada waktu pertunangan saudara kita, saya harap dia dengar nih, saya termedia sekarang. Saudara dia kali, masih ingat ikut Pastor Judika pada waktu itu. Don't believe on, jangan percaya pada hal-hal lahiriah. Tapi saya paham itu maksudnya itu. Saya paham itu maksudnya. Tapi saya dapat message yang lebih luas dari bahwa jangan percaya pada hal-hal lahiriah. Kadang-kadang kita pikir yang karena saya kuat kan percaya pada hal lahiriah. Jadi saya boleh karena saya pintar, saya boleh karena saya tidak masa ini pengalaman sudah lama, begitu dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi saya mau cakap juga lahiriah yang orang bilang hal-hal yang kamu tidak mau, yang merasakan saya ini istiqtan 3 saja. Maksudnya dua-dua ini ekstrim sana adalah percaya pada hal-hal lahiriah, sehingga kamu tidak meletakkan diri kamu jati diri yang sejati sebagai orang Kristen, kan? Karena kamu pikir kamu boleh buat, tapi sebenarnya seperti orang yang kaya tadi itu,
Ini dia gagal. Pertama pun dia gagal. Ataupun yang rasa langsung tidak berlibat, saya tidak layak. Tuhan, saya tidak layak. Biarlah saya di sini, saya di gereja saja, di pagar saja. Kita merasa tidak layak dan sebagainya. Oke, dua-dua ini ekstrim sebenarnya. Dua-dua ekstrim sebelumnya ini berdasarkan hal-hal lahiriah. Firman Tuhan mengatakan tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Tapi ayat ini juga mengatakan sesuatu. Jangan kita harus waspada kepada dia katakan di sini. Anjing-anjing, hati-hatilah pekerjaan jahat, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Sebenarnya dia sedang bicara pada orang-orang religious. Kita cakap tadi bahwa kita punya the way of life bukan religious. Beliau sama-sama kita bukan kita hidup beragama, kita hidup percaya. Beragama maksudnya saya buat, saya diberkati. Saya gagal, saya menerima kutuk. No. Kita hidup berdasarkan iman. Jadi orang-orang religious ini, dan kita diminta untuk berhati-hati. Dan ada yang melayan mimbar dan sebagainya. Apabila mereka mengetengahkan hal-hal lahiriah, mereka mau menghakimi, menegur, malah saya katakan membentuk, mendisiplinkan jemaat berdasarkan apa yang harus mereka buat dan apa yang harus mereka tidak buat. Saya katakan itu penting, sangat penting. Tapi itu menjadi, orang bilang kalau ini yang dasar itu menjadi, orang bahasa Inggris perifer itu, periferal. Pikiran macam itu, hanya kesan sampingan daripada apa yang mendasar ini. Jadi saya tidak menggunakan mimbar ini untuk mau mendidik jemaat tentang apa yang menjadi kesan. Saya mau mendidik jemaat kepada yang penyebab dia. Itu kesan kemudian. Jangan disalahkan. Nah, kalau kita hidup oleh roh, kita akan berbuat roh. Semua kualitas yang kita mau, yang ada pada jemaat itu akan keluar, akan lahir, akan berbuah. Tapi sebelum mereka mendengar tentang hal itu, oke? Ya maksudnya kita harus berhati-hati. Tidak semua apa yang disampaikan di depan mimbar, oke? Nah, saya percaya bukan di sini adalah berdasarkan kebenaran sejati. Oke, jemaat Tuhan harus hati-hati. Dan dari sini beribadah tidak percaya, menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia bilang. Si Paulus sendiri pun bermegah dengan dia punya hidup melakukan hukum Taurat. Hidup bersama dengan saya. Oke? Haleluya. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi kepada Kristus. Malah segala satu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya ini. Yang kata sini malah segala satu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ini yang saya mau beritahu pada semua pada pagi hari, yaitu mengenal Yesus Kristus. Lebih mengenal Kristus, kebenaran yang kita miliki. Firman Tuhan mengatakan sini, dan Tuhanku lebih mulia daripada semuanya ini, semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukanlah dengan kebenaranku sendiri. Ayat 9 yang kita baca tadi, bukan kebenaranku sendiri, tetapi karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang bukan daki, ini, amin. Yang bukan daki, dia katakan sini, ialah mengenal Dia. Yesus adalah dua ini. Ini adalah pribadi Kristus. Bila kita menerima Yesus, kita menerima dua ini, yaitu kemurahan, kasih karunia atau anugerah atau grace, dan juga kebenaran. Amin. Di dalam kebenaran dan anugerah, kasih karunia dan kebenaran ini yang menjadi dasar dua hal ini. Yaitu dia katakan sini, yaitu aku mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Banyak orang mengatakan bahwa inilah yang harus kita lakukan. Tapi sebenarnya inilah pilihan yang dibuat oleh Paulus sendiri. Paulus pilih. Ada satu yang orang cakap, dibilang orang Kristen ini, orang Kristen yang penderitaan itu sinonim ataupun jalan sama-sama. Kalau kita orang Kristen kita mengalami penderitaan, itu saya amin, betul. Karena dalam kehidupan kita, utamanya dalam situasi yang mana Kristen ini dianggap secondary ataupun second class dan sebagainya, kita mengalami penderitaan. Kalau tidak setuju dengan apa yang kita utarakan ataupun yang kita percaya atau doktrin yang kita pegang dan sebagainya, malah bukan hanya di luar sana, tapi dalam kalangan orang Kristen sendiri kita mengalami, itu saya setuju. Ada dua anak si Abraham ini kan, betul kan? Abraham ada dua orang anak. Dia Ishak atau Isaac dengan satu lagi Ismail kan? Ismail adalah digambarkan dalam Alkitab berkaitan dengan anak berdasarkan kekuatan manusia. Kenapa? Karena ketika Abraham sudah tua, dia macam tidak ada anak, sudah. Dia janji Tuhan janji dia ada keturunan, tapi dia lihat macam dia sudah tua. Dan istri dia sudah tua, makin tua. Oke, mungkin lelaki sudah tua pun masih lagi subur, masih lagi boleh melahirkan zuriat, tapi istri dia mandul. Jadi dengan kekuatan dia, dengan idea dia, bukan idea Tuhan, walaupun itu melalui syarat, dia berkawin dengan Hagar. Hagar dua anak laki-laki kan, Ismail. Jadi Ismail adalah dianggap, oke, ini hanya satu analogi saja, yaitu hukum Taurat dengan kasih karunia berdasarkan kekuatan manusia, kebenaran berdasarkan kekuatan manusia. Tetapi Ishak yang dilahirkan yang mustahil bagi manusia. Sarah Abraham sudah tua, oke. Sampai Sarah pun bilang masih mau kayaknya suami saya sama saya, dia bilang masih berahikah, dia bilang, atau saya masih berahikah dengan suami saya. Mereka sudah terlalu tua. Si Sarah sudah menopause. Jadi bukan lagi kekuatan manusia, tapi lahir juga Ishak. Maksudnya Ishak lahir berdasarkan kekuatan ataupun kebenaran dan juga izin Tuhan. Jadi dua-dua pun anak orang percaya Abraham. Tapi yang satu firman Tuhan mengatakan Ismail pada suatu ketika menganiaya Isaac. Sehingga apa yang berlaku ialah Sarah katakan kepada Abraham, pisahkan dorang. Dan mengapa? Karena kita lihat macam satu yang kejam kan bila Abraham halau Hagar dengan Ismail. Tapi saya berkata, inilah kalau kita nampak kejam kan, kita harus distinguish. Distinguish, membedakan antara kebenaran oleh perbuatan dengan kebenaran oleh iman. Kita tidak boleh mix, tidak boleh go together. Orang bilang kejam, tapi Tuhan mau kita betul get rid. Dia bersama dengan saya. Kasih karunia saja. Oke, jadi perlu penganiayaan. Dan saya beritahu pada hari ini, sebenarnya Paulus pilih untuk menderita. Paulus memilih untuk menderita. Kalau kau pilih untuk tidak menderita, tidak masalah. Ada cara Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Ada satu predikat bila kamu begitu merasa Tuhan sangat mengasihi kamu, kamu mau merasakan apa yang Yesus rasa. Bukan supaya kamu mendapat sesuatu, tapi kamu betul kamu immerse betul dengan kasih Tuhan, sehingga kamu mau mengalami apa yang Yesus mengalami sendiri. Masih ingat lagi, untuk mereka Paulus diselamatkan. Paulus diselamatkan lebih awal. Dia mau pergi Yerusalem, mungkin bukan rencana Tuhan untuk dia pergi Yerusalem. Karena dia tahu di Yerusalem nanti dia akan ditangkap dan dia akan bawa di Rom, dan akhirnya dipenggal kepala dia di Rom. Apa yang berlaku ialah ketika dia masih lagi belum ada di Yerusalem, mau merancang di Yerusalem, saudara-saudara sudah tahu yang dia mau balik ke Yerusalem. Datang seorang nabi dipanggil nama Nabi Agabus. Nabi Agabus datang dan dia bernubuat dengan dia tindakan.
Waktu itu sedang makan, mau kasih farewell sama si Paulus untuk balik ke Yerusalem. Agabus datang, dia bilang, dia ambil tuh tali pinggang si Paulus, sudah ikat dia punya tangan badan dia. Begitu dia ikat. Terus dia bilang, beginilah orang yang memiliki, yang punya ini tali pinggang. Dia akan ditangkap, dia bilang. Dia akan disandera. Dia akan mengalami penganiayaan kalau dia balik ke Yerusalem. Paulus bangun, dia balik, dia ikat balik, dia bilang, tidak apa, terima kasih. Karena ini Roh Kudus yang Nabi Agabus, kemudian Roh Kudus beritahu Paulus yang ada masalah akan berlaku jika dia di Yerusalem. Kalau saya akan kasih tahu begitu, beginilah yang punya tali pinggang ini kalau dia pergi di persidangan. Katakan saja lah, menuntut batal. Kita batal, kita punya rancangan pelayanan di persidangan, nanti kita akan naikkan. Paulus katakan begini, tidak apa. Jika itu harus berlaku, saya masih tetap dari Yerusalem. Bagi Paulus ialah hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau mau melihat secara negatif, penderitaan yang dialami Paulus adalah orang Tuhan tidak turun dia kan? No, he choose to be. Dia pilih. Dan sekarang ini perkataan Paulus, tapi dengan kamu. Kalau Tuhan sudah bagi kau amaran, saya siapkan, tolong dengar itu amaran dari Roh Kudus. Amin. Except, kecuali mau jadi seperti Paulus. Amin. Ini luar biasa. Orang tidak nampak ini penderitaan dengan orang Kristen. Kita menderita sebenarnya itu satu privilege, penghormatan untuk dapat kita mengalami. Tuhan mau selamatkan kita dari semua itu. Boleh dengar bersama dengan saya. Tuhan mau selamatkan kita dari semua itu. Malah waktu penderitaan akhir zaman ini yang tidak boleh dibandingkan dengan penderitaan yang sebelumnya. Tuhan selamatkan kita dengan pengangkatan. Amin. Luar biasa. Kenapa saya katakan begini? Karena Paulus mau mengenal Yesus. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk mengenal Yesus. Bila kita mengenal Yesus, lebih mengenal Dia. Dan yang lebih tepat lagi adalah kuasa kebangkitannya. Apalagi yang boleh, apalagi yang telah, apa yang sudah Tuhan overrule, yang Tuhan sudah buat untuk Anda dan saya, mulai bukan yang kematian tapi kebangkitan Dia. Karena kebangkitan menunjukkan kita orang benar. Orang keluar dari penjara, maksudnya dia sudah serve itu sentence dia kecuali yang lain dari penjara lah. Tapi yang keluar dari penjara itu maksudnya dia sudah menjalani hukuman. Yesus hidup ataupun bangkit menunjukkan bahwa dia sudah melalui penghukuman yang sebenarnya kita terima. Maksudnya kita adalah orang benar. Apa lagi yang Tuhan boleh memberi kesan pada kehidupan saya, keluarga saya, jemaat Tuhan melalui kebangkitannya. Amin. Ini yang luar biasa. Nah, ini saya memberitakan ayat 12 dan katakan begini. Supaya apa akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Selalu orang tanya, bilang ini jadi dia belum bangkit lah. No. Dia sedang memberi satu ilustrasi kepada Anda bagaimana sikap hatinya melihat apa yang dia sudah miliki. Sehingga dia melakukan lebih daripada orang yang mencari kebenaran. Maka dia sudah dapat kebenaran tersebut. Dia sudah mengalami kehidupan tersebut, tapi dia menunjukkan dia punya kehidupan seperti dia belum mendapat. Dia masih mengejar. Nah, firman Tuhan mengatakan bukan karena saya belum tangkap, Tuhan Yesus sudah tangkap saya. Coba kita baca jangan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, banyak terjemahan ataupun banyak tafsiran ini merujuk kepada kehidupan kita di dunia ini. Bagi Paulus, dia beritahu bahwa satu hari nanti tubuh kita ini akan dibebaskan. Pada waktu kita menerima tubuh yang tidak fana, waktu pengangkatan. Amin. Selagi kita dalam hidup di dunia ini, boleh bersama dengan saya. Paulus mengatakan, Yesus mengatakan, musuh yang terakhir yang dia kalahkan adalah death, kematian atau maut. Karena pada masa sekarang ini kita masih mengalami kematian, masih ada kuburan. Saya bilang di sana kuburan. Kalau saya bilang sana lain belakang kuburan. Ada kuburan. Itu yang terakhir yang Tuhan akan kalahkan. Pada waktu kita memiliki tubuh yang tidak fana, orang yang sudah meninggal akan diangkat dan menerima tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Amin. Jadi apa yang Paulus katakan sini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ini yang kritikal, ini kehidupan kita. Jadi kehidupan kita, bagaimana kita hidup?
Kita melihat bahwa kita dididik, saya mau simpulkan sudah ini, berdiri di atas kebenaran Allah yang kita miliki. Amin. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maksudnya kita mengistiharkan, imani, priority penting dalam kehidupan saya ialah untuk saya pikir dan saya lihat, saya sedar, saya istiharkan bahwa saya orang benar. Apapun yang saya punya shortcoming, saya punya kelemahan, saya punya keterbatasan, saya melihat bahwa saya orang benar. Amin. Apabila melihat orang benar, melihat kebenaran ini, kita mengeluarkan buah-buah roh. Amin. Tanpa kita sadar. Kalau sebenarnya ini temanya saya sudah minggu lepas saya sudah sampaikan, boleh nanti tengok di YouTube nanti, yaitu kebenaran ini yang kita percaya adalah bermaksud hidup oleh roh. Karena kita tidak nampak. Kalau kita hidup oleh secara material ataupun secara fisikal, hidup oleh daging, maksudnya kita melihat, kita simpulkan yang di luar sana dan diri kita, apa yang kita buat, apa yang tidak boleh kita buat dan sebagainya, keterbatasan kita dan sebagainya. Hidup oleh roh maksudnya melihat melangkaui ataupun melampaui daripada apa yang boleh kita buat atau tidak boleh kita buat. Tapi apa yang Yesus buat dan percaya ini, dan itu menghasilkan buah-buah roh dalam Galatia pasal ini. Dan akhirnya Paulus menunjukkan kepada kita, dia katakan bahwa yang paling utama dari dia adalah untuk mengenal Allah, mengenal Dia, mengenal kebangkitannya. Dan satu peringkat yang lebih dalam lagi adalah untuk bersatu dalam kesekutuan dalam penderitaannya. Ini pilihan. Ini Paulus katakan untuk diri dia. Ini pilihan Tuhan dan saya. Saya bertahan, apabila kita mengenal Yesus, ini akan flow dalam hidup kita secara semula jadi. Amin. Kita melihat bahwa segala penderitaan yang kita alami dalam dunia ini oleh karena percaya pada Yesus adalah privilege, adalah satu kehormatan untuk kita alami. Amin. Saudaraku, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diriku kepada apa yang di hadapanku. Maksudnya fokus kita. Dia Paulus menggambarkan diri sebagai seorang ahli atlet ataupun seorang ahli sukan, olahragawan yang berlari menuju kepada tujuan tanpa melihat ke belakang. Mungkin atau Tuhan dia katakan, lihat sekeliling kamu yang sudah menang, dia kan kalau dalam yang berani. Ada sekeliling kita, saksi iman kita, boleh tengok, tapi tidak tengok belakang. Maksudnya apa yang telah kamu buat. Yang selalunya akan kita buat adalah kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Saya melihat fokus sekali bahwa kita berlari. Dalam dunia sekarang ini kita sedang berlari. Tetapi pertandingan yang dimenangkan. Kita bukan bermula dengan kosong, tapi kita bermula dengan penuh. Permulaan kita adalah finishing line bagi Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai dia mati di kayu salib, itu adalah starting point bagi kita. Tapi kita berlari sedemikian rupa seperti apa yang Paulus katakan ini, mengenali Dia, meraih dengan Dia. Karena bila kita lebih mengenal Tuhan, kemurahan demi kemurahan akan berlimpah-limpah pada anak saya. Kenapa tuh? Apa itu? Coba simpulkan atau perkataan saya. Panjang betul, saudara. Kita meletakkan banyak iman kita pada banyak hal, masa depan kita, future mate, ataupun kita punya suami atau istri dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, ataupun pekerjaan dan sebagainya. Hari ini satu hal, percaya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Yang merupakan anugerah yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Anda orang benar bukan karena melakukan yang benar, Anda orang benar karena apa yang dilakukan dan melakukan sempurna di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa.